sih kita kesulitan dalam mencari kartu keluarga? Atau ijazah kamu sobek karena dimakan layar? Atau bahkan sertifikat rumah kamu rusak karena disimpan di tempat yang lembab? Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, melalui video kali ini kita akan membahas akan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan arsip keluarga. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait arsip keluarga, ada baiknya kita tahu dulu nih konsep dari arsip itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi baik politik maupun kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari pengertian dasar kearsipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa arsip keluarga adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media yang diciptakan, dibuat, diolah, dan diproses oleh masing-masing anggota keluarga untuk mendukung masing-masing anggota keluarga. Arsip keluarga berbentuk dari kumpulan berkas anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut kita udah punya gambaran ya apa itu arsip keluarga. Contoh dari arsip keluarga yaitu kartu tanda penduduk atau KTP, ada kartu keluarga, ada ijazah, akte kelahiran, sertifikat, atau foto album dari masing-masing anggota keluarga, dan sebagainya. Mungkin dari sini ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus mengelola arsip keluarga dengan baik? Jawabannya karena arsip merupakan salah satu aset berharga yang harus kita simpan dengan baik dan aman. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang belum aware dan peduli adanya arsip. Berikut adalah manfaat dari pengelolaan arsip dengan baik. Yang pertama, mudah ditemukan. Ada yang sadar nggak sih ketika kita mencari barang yang kita butuhkan, kita sulit menemukan barang tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mencari barang tersebut malah ada. Relate banget nggak sih? Nah, tujuan dari pengelolaan arsip ini, tujuannya agar dokumen yang kita butuhkan bisa kita temukan dengan mudah. Sehingga kita dapat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, mencegah kerusakan. Karena kurangnya kesadaran kita dalam pentingnya menyimpan arsip dengan baik, kita seringkali menaruh dokumen arsip kita di sembarang tempat. Hal itu yang menyebabkan dokumen kita akan cepat rusak, baik itu dimakan rayap, dokumen kita sobek karena lembab, atau malah dokumen kita rusak dikarenakan bencana alam. Oleh karena itu, sebaiknya kita menyimpan arsip dengan baik. Yang ketiga, masa simpan arsip lebih panjang. Arsip yang disimpan pada tempat yang tidak baik akan mengakibatkan arsip kita lebih rentan rusak. Namun, ketika kita menyimpan arsip di tempat yang aman, akan memperpanjang masa simpan arsip dan meminimalisir kerugian dan kehilangan dokumen berharga. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip keluarga sangatlah penting dilakukan karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Dari tadi kita udah ngomongin soal konsep arsip, terus contohnya, yang terakhir manfaat yang kita dapatkan dalam mengelola arsip keluarga dengan baik. Kayaknya ada yang kurang nih kalau kita belum mempraktikkan gimana cara menyimpan arsip keluarga dengan baik. Karena kita hidup di zaman yang sudah serba digital seperti ini, ada baiknya jika kita menyimpan arsip dalam bentuk digital juga dong. Pada kali ini, kita akan memanfaatkan Google Drive dalam menyimpan arsip. Emangnya kelebihan Google Drive apa sih? Yang pertama, gratis. Kita tidak perlu membayar untuk menggunakan Google Drive karena sudah bisa kita dapatkan di bawaan HP masing-masing. Selain itu, kita dapat menggunakan Google Drive hingga 15 GB untuk menyimpan arsip kita secara gratis. Sehingga kita dapat menyimpan dalam bentuk berbagai file seperti gambar, musik, dokumen, bahkan kita juga dapat menyimpan link sekalipun. Yang kedua, Google Drive terhubung dengan banyak layanan atau aplikasi.
Selain dapat menyimpan banyak file, Google Drive juga dapat digunakan untuk mengedit dan membuka file tersebut. Hal itu dikarenakan Google Drive terhubung dengan banyak layanan seperti Google Dokumen, Google Slide, dan Google Spreadsheet. Yang ketiga, praktis. Kita bisa dengan mudah menggunakan Google Drive baik di komputer maupun HP, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun saja. Selain itu, kita juga bisa berbagi file dan terhubung dengan orang-orang tertentu. Yang keempat, aman. Karena Google Drive dapat menyimpan arsip secara online, maka file kita aman dari kerusakan atau hilang secara tiba-tiba. Yang kelima, backup file. Google Drive dapat digunakan untuk membackup file ketika perangkat komputer atau HP kita rusak sehingga harus di-reset ulang. Dengan menggunakan Google Drive, file yang kita simpan akan tetap aman. Nah, banyak banget ya keunggulan dari Google Drive. Selanjutnya kita akan membahas tutorial menyimpan arsip keluarga menggunakan Google Drive. Yuk simak video ini terus sampai selesai. Video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya ya. Bye.